Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi ragam pendekatan arsitektur Islam, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas arsitektur Islam pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan, arsitektur Islam pendekatan nilai, dan arsitektur Islam pendekatan fikih. Pada kesempatan ini kita akan membahas arsitektur Islam pendekatan filosofis atau juga disebut dengan pendekatan tauhid, dikarenakan aspek filosofis yang menjadi landasan dalam pendekatan ini secara spesifik adalah tauhid yang merupakan hakikat dari Islam atau landasan dari keyakinan Islam. Tidak seperti tiga pendekatan sebelumnya yang dirumuskan dan diperkenalkan oleh kalangan yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang arsitektur, baik dari kalangan peneliti, akademisi maupun praktisi arsitektur. Pendekatan filosofis ini dirumuskan dan diperkenalkan oleh kalangan yang tidak memiliki latar belakang keilmuan arsitektur, tetapi turut terlibat atau turut memberikan sumbangsih kontribusinya terhadap pewacanaan dan pengkajian di bidang arsitektur Islam pada khususnya dan peradaban Islam pada skala yang lebih luas. Ialah Profesor Ismail Raji Faruqi, yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Untuk dapat diketahui secara ringkas pendekatan filosofis dalam arsitektur Islam ini, dapat kita lihat gambar yang saya tampilkan di slide yang pertama ini, ialah gambar Arabex yang secara metodologis pendekatan filosofis ini menggunakan metode stilistika yang salah satu hasilnya ialah Arabex untuk menunjukkan ciri khas dari arsitektur Islam yang mencitrakan, merepresentasikan dan berasaskan tauhid, sebagaimana namanya arsitektur Islam pendekatan filosofis atau arsitektur Islam pendekatan tauhid. Landasan ayat yang digunakan dalam pendekatan ini sebagaimana disampaikan dan diulas panjang lebar oleh Profesor Ismail Raji Faruqi adalah penggalan dari surah Asy-Syura ayat ke-11, yakni laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dari penggalan ayat ini, kemudian pendekatan filosofis ini dirumuskan dan diperkenalkan oleh Ismail Raji Faruqi. Walaupun beliau tidak memiliki latar belakang keilmuan di bidang arsitektur, sangat layak bagi kita untuk membicarakan pemikiran-pemikiran beliau yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bidang arsitektur. Dan itu sudah terjadi. Banyak akademisi maupun peneliti di bidang arsitektur Islam membicarakan dan mengutip karya-karya beliau. Nanti dapat dilihat daftar karya-karya tulis beliau yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang arsitektur Islam, terutama berkaitan dengan pendekatan filosofis dalam arsitektur Islam ini. Baik, kita pada slide ini dapat melihat posisi kita sudah memasuki materi kelima dari keseluruhan rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam. Pemikiran Profesor Ismail Raji Faruqi berkaitan dengan arsitektur Islam merupakan bagian dari pemikiran beliau yang lebih luas, yang beliau sebut dengan seni Islam. Jadi arsitektur Islam ditempatkan oleh Ismail Raji Faruqi menjadi bagian dari seni Islam
yang merupakan fokus bahasan beliau dalam berbagai karya-karya beliau. Perlu saya sampaikan sebelum kita membicarakan secara substantif pemikiran Ismail Rajib Faruqi berkaitan dengan arsitektur Islam, pendekatan filosofis atau pendekatan tauhid, bahwasanya selama ini ketika kita mengutip maupun mengkaji pemikiran beliau yang berkaitan dengan arsitektur, ya, kita seringkali hanya menggunakan dua referensi beliau yang telah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Atlas Kebudayaan Islam, yang kedua adalah buku berjudul Seni Tauhid. Buku Seni Tauhid ini merupakan ringkasan dari buku Atlas Kebudayaan Islam, yang merupakan salah satu magnum opus Ismail Rajib Faruqi bersama istri beliau, Ibu Lamia Faruqi. Yang tidak pernah menjadi perhatian untuk dipelajari, dikutip, dan dielaborasi adalah salah satu karya kunci beliau yang mendasari buku Atlas Kebudayaan Islam maupun buku Seni Tauhid, yakni buku yang berjudul Tauhid and its Implication for Talk and Life. Buku ini juga sebenarnya sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di buku inilah pemikiran beliau berkaitan dengan seni Islam yang berasaskan tauhid, yang salah satu bagiannya adalah arsitektur Islam pendekatan tauhid atau pendekatan filosofis ini. Beliau jelaskan panjang lebar, ya, baik dari segi konsep, prinsip hingga metodologinya. Sementara buku-buku beliau yang lain, ya, buku Atlas Kebudayaan Islam maupun Seni Tauhid adalah bentuk dari aplikasi dari pemikiran beliau yang sifatnya filosofis di dalam buku berjudul Tauhid tersebut. Silakan untuk diakses buku ini, ya, agar kita dapat memahami secara keseluruhan pemikiran Ismail Rajib Faruqi berkaitan dengan seni Islam secara umum maupun secara spesifik berkaitan dengan arsitektur Islam. Sebelum Profesor Ismail Rajib Faruqi menjelaskan dan menyampaikan pemikiran beliau terkait dengan seni Islam, di mana arsitektur Islam merupakan salah satu bagiannya, beliau terlebih dahulu menyampaikan kritik terhadap salah satu konsep kunci dalam seni Barat, yakni naturalisme. Berangkat dari kritik beliau terhadap naturalisme inilah beliau nanti merumuskan seni Islam yang berasaskan pada tauhid, yang secara diametral bertentangan dengan konsep naturalisme dalam seni Barat ini. Disebutkan oleh Profesor Ismail Rajib Faruqi, peradaban Barat klasik, ya, beliau secara spesifik merujuk pada periode Yunani dan Romawi, menjadikan humanisme sebagai asas filosofis dan naturalisme sebagai metode dalam penciptaan seni, termasuk di dalamnya penciptaan arsitektur. Ya, naturalisme ini secara singkat dapat kita tangkap dari perkataan Aristoteles bahwasanya seni ialah duplikasi atau imitasi dari alam. Jadi naturalisme dalam seni Barat adalah seni yang menjadikan alam sebagai metode penciptaannya, peniruan terhadap alam sebagai metode penciptaannya. Lalu apa yang dimaksud humanisme atau faham humanisme sebagai asas filosofis dalam penciptaan seni dalam peradaban Barat, khususnya pada periode Yunani dan Romawi? Ya, dijelaskan oleh Ismail Rajib Faruqi, ya, humanisme ialah faham yang menjadikan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Sehingga seni humanis ialah seni yang menjadikan manusia sebagai tolak ukur dari segala sesuatunya. Bukan saja tolak ukur secara form, ya, secara bentuk, menduplikasi atau mengimitasi bentuk manusia, tetapi juga menjadikan manusia sebagai tolak ukur dari kebenaran seni. Suatu seni dikatakan benar, indah, atau baik dengan menempatkan manusia sebagai sumber dari kebenaran, sumber keindahan, dan sumber kebaikan dari seni.
Sementara naturalisme adalah suatu gagasan a priori yang ingin diwujudkan alam, tetapi hampir tidak pernah berhasil diwujudkan. Jadi naturalisme merupakan sebentuk gagasan a priori di mana alam itu seharusnya mewujud, tetapi tidak mampu diwujudkan oleh alam itu sendiri. Ya, apa yang dimaksud dengan keinginan wujud yang tidak mampu diwujudkan oleh alam itu sendiri ialah dijelaskan oleh Ismail Rajib Faruqi merupakan esensi kemanusiawian yang diangkat ke tingkat transenden. Jadi naturalisme adalah sebentuk gagasan a priori di mana alam ini memiliki esensi kemanusiawian yang diangkat atau yang memiliki kedudukan transenden. Gagasan inilah yang tidak mampu atau tidak pernah berhasil diwujudkan oleh alam itu sendiri, yang oleh Ismail Rajib Faruqi disebut dengan apoteosis, yakni transfigurasi yang manusiawi menjadi ilahi, di mana alam itu sendiri dilekatkan dengan figur manusia dan diangkat derajatnya pada tataran ilahi, atau seni yang menjadikan manusia sebagai tolak ukurnya, yang kemudian diangkat menjadi tingkatan atau diangkat ke dalam tingkatan transenden atau didudukkan sebagai yang ilahi. Nah, contohnya adalah patung Dewi Athena di Pantheon pada masa Yunani kuno yang terdapat di sebuah bukit yang disebut dengan Akropolis. Patung Dewi Athena atau Pantheon itu sendiri yang dibangun untuk menyembah Dewi Athena merupakan realisasi dari konsep naturalisme dalam seni barat ini. Patung Dewi Athena dibuat figurnya seperti manusia tetapi melebihi manusia, sehingga dapat diangkat derajatnya ke dalam tataran yang ilahi, ke tingkatan transenden. Patung Dewi Athena mengambil bentuk manusia, tetapi ada gagasan a priori melebihi manusia itu sendiri, melebihi kemanusiaan itu sendiri, sehingga dapat ditempatkan pada derajat seorang dewa atau seorang dewi. Sehingga oleh Ismail Rajib Faruqi, transendensi yang dimaksud di dalam faham naturalisme dalam seni barat di Yunani kuno direalisasikan atau diwujudkan dalam seni patung para dewa-dewi. Sementara pada masa Romawi diwujudkan dalam seni patung kaisar. Seorang kaisar mengambil sosok sebagai manusia, tetapi melebihi manusia itu sendiri. Ada gagasan a priori yang melebihi manusia itu sendiri atau yang disebut dengan apoteosis, sehingga dapat ditempatkan pada tingkatan transenden atau ditempatkan menjadi yang ilahi. Bergeser lebih jauh lagi ke masa abad pertengahan, mulai pada masa Romanex, Gotik, sampai pada masa awal-awal Renaissance, realisasi dari transendensi dalam seni barat ini dapat kita temui pada patung-patung para santo atau manusia yang disucikan dari kalangan pemuka agama Katolik. Berangkat dari kritiknya terhadap naturalisme dalam seni barat, Profesor Ismail Rajib Faruqi menyatakan bahwasanya ciri khas dari seni Islam dan yang menjadi landasan dari seni Islam adalah faham tauhid yang secara diametral bertentangan dengan naturalisme dalam seni barat. Dijelaskan oleh Ismail Rajib Faruqi, secara ontologis tauhid adalah keterpisahan antara Tuhan dengan makhluk atau keterpisahan antara Tuhan dengan alam. Sehingga konsekuensi dari faham ini adalah penolakan terhadap idolatri
yakni kesatuan makhluk dengan khalik, atau dengan penjelasan yang lain, ya, menjelaskan khalik dengan parameter atau dengan indikator makhluk, ya. Menjelaskan khalik dengan aspek-aspek yang terdapat di dalam makhluk, ya. Yang ini menjadikan nanti landasan penolakan Ismail Rajib Faruqi terhadap naturalisme yang mentransendensikan alam sebagai sebuah gagasan a priori, ya, bahwasanya alam adalah makhluk tidak bisa ditransendensikan menduduki tingkat yang ilahi, ya. Tidak dapat dibenarkan dalam faham Islam, dikarenakan tauhid adalah keterpisahan antara Tuhan dengan makhluk. Sementara itu, penolakan Ismail Rajib Faruqi terhadap humanisme yang merupakan asas filosofis dalam penciptaan seni barat, termasuk di dalamnya adalah arsitektur, bahwasanya konsekuensi dari konsep tauhid di dalam Islam yang merupakan landasan keyakinan Islam, manusia menempati kedudukan sebatas sebagai alat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan, sehingga manusia di dalam konsep tauhid tidak pernah menjadi tujuan dan tidak pernah menjadi ukuran dari segala sesuatunya, termasuk di dalam penciptaan seni dan penciptaan arsitektur, ya. Tuhanlah yang menjadi tujuan dan menjadi ukuran dari penciptaan seni dan penciptaan arsitektur, ya. Kebenaran seni, keindahan seni, kebaikan seni, dan tujuan seni ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia yang kedudukannya sebagai alat yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan, ya. Perlu saya jelaskan lebih jauh yang dimaksud oleh alat yang diciptakan oleh Tuhan dalam pemikiran Ismail Rajib Faruqi, ya, bahwasanya Tuhan menciptakan manusia untuk diberi tugas oleh Tuhan merealisasikan kehendaknya di muka bumi. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk merealisasikan kehendaknya sendiri, tetapi Tuhan berkehendak menciptakan manusia sebagai ujian atau cobaan bagi dirinya, ya, untuk diberikan amanah merealisasikan kehendak Tuhan di muka bumi. Sehingga dalam pemikiran Ismail Rajib Faruqi, manusia adalah alat Tuhan untuk merealisasikan kehendaknya di muka bumi. Sekali lagi, saya garis bawahi, bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk merealisasikan kehendaknya sendiri, tetapi Tuhan berkehendak menciptakan manusia sebagai ujian baginya, cobaan hidup baginya, ya, untuk memikul amanah merealisasikan kehendaknya di muka bumi. Oleh karena kedudukan manusia adalah sebagai alat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi hanya kepada Tuhan, ya, di dalam konsep tauhid sebagaimana dijelaskan Ismail Rajib Faruqi, ya, Tuhan merupakan cinta pertama manusia dan obsesi terbesar dan obsesi terakhir manusia, yang merupakan idea fix dari konsep tauhid berkaitan dengan relasi antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, dalam penciptaan seni Islam atau penciptaan arsitektur Islam, ya, idea fixnya adalah Tuhan yang merupakan cinta pertama manusia, obsesi terbesar dan obsesi terakhirnya manusia, ya. Oleh karena itulah manusia tidak menduduki atau tidak ditempatkan sebagai titik ukur atau ukuran dari seni Islam maupun arsitektur Islam. Tuhan itu sendirilah yang menjadi tolak ukurnya, ya. Dikarenakan Tuhan adalah idea fix bagi manusia, seni dicipta, arsitektur Islam dicipta, ya, untuk mengabdi kepada Tuhan dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Secara singkat demikian.
Ya, dikarenakan Tuhan adalah idea fix bagi manusia, ya, cinta pertama manusia dan merupakan obsesi terbesar sekaligus obsesi terakhirnya manusia, sebagaimana termuat di dalam konsep tauhid. Ya, ini mendorong manusia oleh Ismail Raji Faruqi untuk senantiasa berada di hadirat Tuhan yang merupakan puncak dari eksistensi manusia, kemuliaan dan keindahan. Ya. Jadi untuk menumpahkan cintanya kepada Tuhan yang menjadi obsesi terakhir dan terbesarnya, manusia menghendaki dirinya untuk senantiasa berada di hadirat Tuhan. Dan ini adalah puncak dari eksistensi manusia, kemuliaan dan keindahan. Untuk itu, manusia berupaya untuk senantiasa mengitari dirinya dengan stimulus yang menghidupkan intuisi akan kehadiran Tuhan. Di sini Ismail Raji Faruqi mulai berangkat untuk menjelaskan seni Islam, ya, atau arsitektur Islam secara lebih spesifik. Bahwasanya arsitektur Islam adalah arsitektur yang bermuatan stimulus untuk menghidupkan intuisi manusia akan kehadiran Tuhan. Ketika manusia mencipta arsitektur itu, menggunakan arsitektur itu, manusia akan senantiasa berada di hadirat Tuhan, ya, untuk mencapai puncak dari eksistensi kehidupannya, eksistensi dirinya. Arsitektur yang bermuatan stimulus yang mampu menghidupkan intuisinya akan kehadirat Tuhan, ya, akan kehadiran Tuhan. Ini menjadi kalimat kunci untuk memahami arsitektur Islam, pendekatan filosofis yang disampaikan oleh Ismail Raji Faruqi. Ya. Oleh karena itu, realisasi tauhid ialah menempatkan manusia secara terus-menerus di hadirat ilahi. Bagaimana arsitektur Islam mampu menempatkan manusia secara terus-menerus, secara intens merasa berada di hadirat ilahi. Permasalahan untuk menempatkan manusia untuk senantiasa berada di hadirat ilahi, ya, untuk menghidupkan intuisinya akan kehadiran Tuhan, ya, bahwasanya, ya, dalam konsep tauhid tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dapat mewakilinya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya merancang seni Islam, merancang arsitektur Islam yang bermuatan stimulus, ya, untuk menggugah intuisi manusia senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, sementara Tuhan itu sendiri tidak diserupakan, tidak dapat diserupakan dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadi simbol bagi Tuhan. Ya. Tidak dapat digambarkan Tuhan itu. Ya. Tidak ada satupun simbol yang dapat merepresentasikan Tuhan itu. Nah, di sini kemudian menjadi permasalahan utama yang disoroti oleh Ismail Raji Faruqi. Bagaimana membuat stimulus yang merangsang intuisi manusia atas kehadiran Tuhan, sementara Tuhan itu tidak dapat diserupakan dengan makhluknya. Tidak ada satupun simbol yang dapat merepresentasikan Tuhan. Berpijak pada tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada sesuatu pun di alam ini yang dapat menggambarkan Tuhan. Dikarenakan Tuhan itu sendiri berada di luar penggambaran yang mampu dicapai oleh manusia. Tuhan berada di luar jangkauan panca indera dan akal diskursif manusia, sehingga tidak mampu digambarkan. Ya, suatu upaya untuk menggambarkan Tuhan dengan menggunakan unsur-unsur alam, termasuk menggunakan unsur-unsur manusiawi, akan jatuh pada penyamaan Tuhan dengan alam, atau disebut dengan faham mujassimah, ya, memanusiakan Tuhan, memberikan Tuhan seperti layaknya sosok manusia, ya, dalam penggambarannya. Ya. Sementara itu, ya, berkaitan dengan naturalisme dalam seni barat, ya, kesadaran manusia
di dalam konsep tauhid sudah seharusnya terserap ke dalam lingkup ilahi, bukan terserap ke dalam alam yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Ya. Kembali lagi ke masalah di awal tadi, lalu bagaimana caranya memberikan stimulus yang dapat menggugah intuisi manusia terhadap kesadaran ilahi itu, stimulus yang mampu menghidupkan kesadaran manusia terhadap kemahakuasaan ilahi, terhadap kehadiran ilahi. Dalam konsep tauhid, kesadaran manusia itu bukan diarahkan pada alam, tetapi pada Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, ya, membedakannya dengan naturalisme dalam seni barat, seni Islam bukanlah peniruan alam dan bukan juga penggambaran indrawi dari alam atau objek yang kealamiahannya lengkap. Ya. Seni Islam tidak dapat menjadikan alam sebagai tolak ukurnya, bukan merupakan imitasi dari alam, bukan merupakan penggambaran indrawi dari alam atau objek lainnya termasuk manusia yang memiliki aspek kealamiahan yang lengkap. Ya. Dikarenakan seni Islam ini, ya, merujuknya pada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak dapat digambarkan dengan unsur-unsur alam, ya, sehingga penggunaan unsur alam ditentang oleh Ismail Rajib Faruqi. Ya. Karena ya, selain akan tergelincir pada faham mujassimah, penggambaran Tuhan dengan unsur-unsur alam justru akan menyeret kesadaran manusia pada alam itu sendiri, bukan kepada Tuhan, bukan kepada lingkup ilahi. Pertanyaannya lalu, bagaimana caranya mencipta seni Islam atau bagaimana caranya mencipta arsitektur Islam yang bermuatan stimulus agar manusia senantiasa dapat merasakan kehadiran Tuhan atau senantiasa dapat menempatkan dirinya di hadirat Tuhan. Kata Ismail Rajib Faruqi, ya, seni Islam dan seni secara keseluruhan dicipta dengan menggunakan unsur-unsur alam. Seni Islam pun demikian, dicipta dengan menggunakan unsur-unsur alam, dikarenakan manusia hanya memiliki alam untuk mencipta seni. Tetapi dalam penciptaan seni Islam itu dilakukan proses penemuan di dalam alam akan esensi metanatural yang transenden. Dicari esensi alam, ya, yang bermuatan metanatural yang sifatnya transenden, yang dapat diserap secara indrawi. Jadi penciptaan seni Islam, penciptaan arsitektur Islam secara konseptual tetap menggunakan unsur-unsur alam, ya, yang dapat diserap secara indrawi, ya. Tetapi tentu saja masalahnya bagaimana menerapkan unsur alam ini, ya, dalam konteks menggambarkan Tuhan. Sementara dalam konsep tauhid, Tuhan terpisah dari makhluknya dan tidak dapat digambarkan dengan sosok makhluknya. Tidak ada simbol, satupun simbol yang dapat menggambarkan dan merepresentasikan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Disinilah secara konseptual Ismail Rajib Faruqi menyatakan bahwasanya seni Islam termasuk di dalamnya adalah arsitektur Islam menggunakan unsur alam dalam penciptaannya dengan cara mengingkari transendensi alam, dengan cara menggunakan unsur-unsur alam agar unsur-unsur tersebut tidak muncul tampilannya secara alamiah. Dikarenakan ketika alam digunakan secara alamiah, maka akan menyerap kesadaran manusia terhadap alam itu sendiri, bukan menyerap kesadaran manusia ke dalam wilayah ilahi. Ya. Selain itu, jika unsur alam digunakan begitu saja dengan wujud alamiahnya yang penuh, ya, akan mudah sekali tergelincir pada transendensi alam. Dikarenakan akan
pikiran kita akan mencari gagasan a priori di balik alam itu, ya, yang akan menempatkan alam pada transendensi, bahwa alam itulah yang sempurna. Lalu bagaimana caranya? Secara metodologis, agar alam, unsur-unsur alam diterapkan, ya, sekaligus untuk mengingkari transendensinya, secara metodologis Ismail Rajib Faruqi menawarkan dua metode. Yang pertama adalah stilisasi dan yang kedua adalah arabex. Kedua metode ini digunakan untuk menyangkal kealamiahan alam, agar alam tidak tampil apa adanya. Ya. Yang pertama, ya, yakni stilisasi, dijelaskan oleh Ismail Rajib Faruqi, merupakan pengamalan aspek negatif dari syahadat, bahwa segala sesuatu selain Tuhan bukanlah Tuhan. Sehingga unsur-unsur alam digunakan, tetapi dengan cara menstilisasinya, mempretelinya, merubah wujudnya agar tidak tampak lagi seperti alam, agar tidak tampak lagi seperti daun, agar tidak tampak lagi seperti hewan, tidak tampak lagi seperti manusia, dan lain sebagainya. Nah, stilisasi ini, ya, dimaksudkan oleh Ismail Rajib Faruqi, ya, agar penggambaran alam secara indrawi, ya, dapat diserap dengan panca indera manusia dan dapat difahami oleh akal diskursif manusia, dapat melampaui keduanya, agar manusia ketika menangkap unsur alam itu dapat beralih pada intuisinya, menghayati tauhid, ya, menghayati tauhid yang termuat di dalam unsur-unsur alam yang telah distilisasi tersebut. Ini metode pertama yang disampaikan oleh Ismail Rajib Faruqi. Ketika alam itu ditampilkan sebagai alam dengan kealamiahannya yang penuh, maka panca indera kita akan terperangkap pada bentukan alam yang penuh itu. Kemudian akal diskursif kita akan terfokus pada wujud alam yang penuh itu, sehingga kesadaran manusia akan terserap kepada alam, bukan kepada wilayah ilahiyah. Dengan menstilisasi alam, unsur-unsur alam, agar tidak mewujud lagi seperti alam, dihilangkan kealamiahannya, diharapkan manusia dapat beralih dari tataran simbolik ke tataran pengalaman, dapat melampaui panca indera dan akal diskursifnya dengan mendayagunakan intuisinya untuk menghayati tauhid, untuk menghayati Tuhan di dalam unsur-unsur alam yang digunakan dalam mencipta seni Islam maupun mencipta arsitektur Islam. Nah, metode stilisasi ini sekali lagi disampaikan oleh Ismail Rajib Faruqi dikarenakan dalam seni Islam maupun dalam arsitektur Islam, ya, tidaklah bertujuan untuk mengungkapkan watak manusia atau tidak bertujuan untuk mengungkapkan watak alam, ya, sehingga tidak menjadikan manusia maupun alam sebagai perwujudan seninya. Harus dilampaui manusia dan alam itu, dikarenakan seni Islam tidak tertarik pada sifat manusia, tetapi pada sifat-sifat Tuhan. Mengapa sifat-sifat Tuhan yang menjadi tujuan dalam penciptaan seni Islam maupun arsitektur Islam? Dikarenakan seni yang erat kaitannya dengan bidang estetika, keindahan, ya, dalam seni Islam, keindahan mutlak hanya dimiliki oleh zat Tuhan. Sehingga obsesi dalam seni Islam adalah untuk mengungkapkan keindahan dari Tuhan dengan menggunakan unsur-unsur alam yang telah distilisasi, agar alam tidak tampil dengan wujudnya yang alamiah, ya. Agar manusia ketika mengamati suatu seni Islam, ketika menggunakan suatu arsitektur Islam, dia dapat melampaui panca indera dan akalnya untuk menggunakan intuisinya agar dapat menghayati kehadiran Tuhan.
tepat disinilah perbedaan antara pemikiran Ismail Rajib Faruqi yang kita istilahkan dengan arsitektur Islam pendekatan filosofis atau arsitektur Islam pendekatan tauhid dengan 3 pendekatan sebelumnya. Pendekatan tauhid atau pendekatan filosofis ini tidak saja berbicara objek, tidak saja berbicara nilai, tidak saja berbicara terkait dengan hukum, tapi berbicara pengalaman. Pengalaman manusia sebagai pengguna ruang arsitektur, agar intuisinya secara intuitif pengguna ruang itu dapat merasakan kehadiran Tuhan, senantiasa berada di kehadiran Tuhan. Di sini letak perbedaan secara fundamental pendekatan ini dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Yang kedua, metode kedua yang disampaikan oleh Ismail Rajib Faruqi setelah unsur alam distilisasi, yakni dibongkar wujudnya agar tidak menampakkan kealamiahannya, seperti daun digambarkan dengan warna biru sehingga berbeda dengan lazimnya daun yang berwarna hijau, atau daun digambarkan berwarna merah, atau daun digambarkan dengan bentuk-bentuk yang tidak lazimnya daun pada kehidupan kita sehari-hari, tetapi secara global tetap menggambarkan daun. Detailnya tidak menampakkan seperti daun, warnanya, bentuknya, teksturnya semuanya dibongkar agar daun kehilangan wujud alamiahnya. Setelah distilisasi tersebut, kita pakai contoh daun. Kemudian metode kedua adalah arabex, yakni desain yang meluas ke seluruh arah secara simetris ad infinitum untuk memberikan kesan yang tidak terbatas dan menghilangkan individuasi. Daun yang sudah dihilangkan wujud alamiahnya kemudian dirangkai terus-menerus ad infinitum secara simetris dalam pola yang terus berulang, sehingga memberikan kesan yang tidak terbatas dan menghilangkan individuasi daun tadi. Kalau daun hanya digambarkan satu daun saja, daun ini masih memiliki sifat individual. Tetapi ketika terus diulangi dalam pola yang tidak terbatas, individuasi daun ini hilang, sehingga menjadikannya bukan lagi bagian dari alam. Arabex ini dimaksudkan oleh Ismail Rajib Faruqi sebagai upaya dalam seni Islam atau arsitektur Islam untuk merepresentasikan Tuhan yang tidak terungkap, Tuhan yang tidak terbatas, yang secara intuitif akan mampu dihayati oleh manusia, khususnya umat Islam, untuk menemukan Tuhan yang tidak terungkap dan Tuhan yang tidak terbatas dalam unsur alam yang sudah dihilangkan wujud kealamiahannya dan diulangi dalam pola menerus yang tidak terputus secara simetris dan ad infinitum. Dengan dua metode inilah, yakni stilistika dan arabex, Ismail Rajib Faruqi berupaya menghindarkan penciptaan seni Islam maupun arsitektur Islam agar tidak terperangkap pada faham naturalisme yang merupakan ciri khas dari seni barat. Dengan stilistika dan arabex, pengulangan unsur alam secara terus-menerus yang telah dihilangkan wujud alamiahnya secara penuh akan menghapuskan naturalisme dari kesadaran manusia dengan mengungkapkan sifat kebukan alamnya. Realisasinya dalam konteks arsitektur secara spesifik tidak saja berkaitan dengan unsur ornamentasi, menggunakan ornamen geometri maupun ornamen alam
maupun kaligrafi yang terus berulang dalam pola yang tidak terputus, ya, dengan menghilangkan wujud alamiahnya. Tetapi contoh yang disampaikan Ismail Raji Faruqi juga pengulangan unsur arsitektural, ya, apakah kolom, apakah pelengkung, secara terus-menerus, seakan-akan ya, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, ya, berulang dalam modul yang tetap, bentuk yang tetap, ya, yang tidak mencerminkan alam secara alamiah, ya, diulangi terus-menerus tanpa awal dan tanpa akhir agar kesannya tidak terbatas, ya. Sebagaimana dapat kita lihat dalam gambar ini, yakni Masjid Jami Kutubiyah, ya, pilar dan pelengkung yang terus-menerus diulangi dalam modul yang tetap, ya, dengan bentuk yang tetap untuk memberikan kesan yang tidak terbatas dan menghilangkan individuasi setiap kolom atau setiap pilar dan pelengkungnya. Disinilah pengulangan terus-menerus dengan wujud alam yang tidak penuh kealamiahannya, yang telah dihilangkan unsur-unsur kealamiahannya, menjadikan panca indera dan akal diskursif manusia mengalami titik di mana tidak lagi mampu untuk memahami pola yang terus berulang ini, tidak lagi mampu menangkap pola yang terus berulang ini, ya, sehingga manusia sebagai pengguna ruang memiliki celah untuk mendayagunakan intuisinya sebagai upaya untuk menangkap wujud Tuhan yang tidak terungkap dan Tuhan yang tidak terbatas, ya, menghayati tauhid, ya, sebagai stimulus, ya, akan kehadiran Tuhan. Nah, contoh lain dari penerapan stilistika dan arabex dari Ismail Raji Faruqi dalam lanskap, ya, seperti di Kasan Garden di Isfahan pada masa Safawiyah, di mana lanskap ini ditanami pohon yang berjajar terus-menerus, ya, dengan modul yang sama, sehingga kita beranggapan ini bukan lagi alam secara alamiah, taman secara alamiah. Bentuknya sama, diulangi dengan modul yang sama, tanpa awal, seakan-akan tanpa awal, tanpa akhir, kesannya tidak terbatas. Ini bukan lagi seperti alam yang alamiah. Ini adalah suatu hasil cipta manusia, ya. Ketika kita di dalam taman ini, ya, menapaki taman ini dari satu pohon ke pohon yang lain, ya, akan sampai pada titik panca indera kita tidak lagi mampu mengikuti pola itu yang terus berulang. Akal diskursif kita tidak lagi mampu memahaminya, ya. Disitulah terbuka celah bagi manusia sebagai pengguna ruang, ya, untuk masuk ke dalam fakulti intuisinya, menghayati ruang untuk mencapai kesadaran ke dalam wilayah yang ilahiyah. Memang di sini akan menjadi tidak mudah seni Islam maupun arsitektur Islam dalam pemikiran Ismail Raji Faruqi atau arsitektur Islam dalam pendekatan filosofis, karena menuntut kemampuan intuitif umat Islam untuk menghayati tauhid dalam penciptaan seni maupun arsitektur. Sehingga lingkupnya, ya, tidak sebagaimana dalam pendekatan fikih yang merujuk pada produk hukum, ya, dapat dipahami dan dapat diakses oleh seluruh umat Islam hingga kalangan awam umat Islam. Pendekatan filosofis ini, ya, hanya dapat dijangkau oleh segelintir umat Islam yang memiliki intuisi yang tajam, ya, agar dapat menangkap kehadiran Tuhan di dalam seni Islam maupun arsitektur Islam yang dicipta oleh umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi arsitektur Islam pendekatan filosofis kali ini atau pendekatan tauhid menurut Ismail Raji Faruqi. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.